Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Selamat bertemu kembali dalam khotbah kita untuk minggu kita hari ini, yaitu minggu yang pertama setelah Trinitatis, minggu tanggal 22 Juni 2025. Yang menjadi firman Tuhan buat kita yaitu diambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-39 dengan topik Yesus menaklukkan roh jahat. Mari kita dengarkan firman Tuhan sekali lagi dari Lukas 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-39. Saya mau bacakan ini dan mari kita dengarkan baik-baik. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya, dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Allah, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus, dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, diikat dan dirasuki. Diikat dan dibelenggu oleh kuasa roh. Saya tidak tahu apakah kita pernah merasakan kita diikat dan dibelenggu oleh kuasa roh jahat. Tapi hati-hati saudara-saudara. Saya mau ingatkan, kita sering sekali kita merasakan bahwa penampakan daripada roh jahat itu adalah penampakan yang begitu mengerikan, begitu menakutkan, apalagi di zaman sekarang ini. Sehingga kita kurang menyadari atau tidak menyadari bahwa diri kita sekarang ini sedang terbelenggu dengan kuasa daripada roh-roh jahat itu sendiri.
Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Karena banyak orang tidak menyadari bahwa sedang dibelenggu, sedang diikat oleh kuasa roh jahat. Dia sedang tidak bebas menentukan sikapnya. Dia tidak sedang bebas untuk memuji, memuliakan Tuhannya. Dan dia tidak bisa dekat dalam satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hati-hati. Saya mau ingatkan ini kepada kita. Ketika kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saya mau katakan, engkau sedang dibelenggu oleh kuasa atau oleh roh-roh jahat. Hati-hati, saudara-saudara, ketika engkau tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu dan tidak ikut ambil bagian dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu, terlebih tentang apa? Tentang hal-hal kerajaan Allah, persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, engkau sedang dibelenggu kuasa roh jahat. Jadi jangan pikir, saudara-saudara, penampakan daripada roh-roh jahat itu hanya merupakan apa? Hal-hal yang sangat mengerikan. Kalau kita bertemu dengan apa? Atau ketika kita dirasuki oleh kuasa jahat, maka penampakannya hal-hal yang mengerikan itu. Kuasa yang begitu mengerikan itu. Ya. Atau apa namanya? Hal-hal yang, ya kita tahulah. Kalau orang-orang sudah dirasuki oleh setan, penampakannya pun matanya merah, matanya menantang sekali. Dia begitu tajam melihat orang lain. Dan di situ tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi persahabatan. Itu yang sering, saudara-saudara, yang terlihat dari orang-orang yang dirasuki setan. Tapi saya mau katakan, saudara-saudara, itu dulu. Itu dulu. Kalau saya mau katakan, saudara-saudara, itu adalah roh-roh setan yang masih baru tamat SD itu. Roh-roh jahat yang masih tidak berpengalaman dan tidak memiliki sertifikat yang apa? Yang advance, maju, yang hebat. Kalau roh jahat itu adalah roh yang betul-betul luar biasa, memiliki kemampuan dan sedang mengikuti digitalisasi. Hati-hati loh, ya kan? Penampakannya memang buruk. Tapi kalau dia adalah setan yang maju, roh-roh jahat yang zaman sekarang ini, tidak selalu penampakannya dengan hal-hal yang apa? Hal-hal yang luar biasa mengerikannya. Sehingga banyak orang tidak sadar bahwa dia sedang apa? Dirasuki setan. Hati-hati. Kalau kita tidak bisa mengonsentrasikan diri kita kepada kehendak Tuhan, kita juga sedang dikuasai oleh roh jahat yang merasuki pikiran kita. Maaf kalau otak kita sendiri terus berpikir hanya soal-soal duniawi. Hati-hati, kita pun sedang dirasuki oleh kuasa roh jahat itu sendiri. Maaf bagi para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang selalu memikirkan uang, selalu memikirkan jabatan, selalu memikirkan keselamatan sendiri, kenyamanan sendiri, tampilan, gaya, dan sebagainya, tanpa memperdulikan pemberitaan Injil, tanpa memperdulikan pelayanan yang benar-benar sungguh-sungguh. Saya mau katakan kepada kita juga sedang diikat oleh roh-roh jahat. Orang-orang yang hanya mau mencari kesenangan, orang-orang yang hanya mau cari kebahagiaan, orang-orang yang tidak berani menyaksikan kebenaran, orang-orang yang selalu membiarkan apa? Situasi kejahatan atau hal-hal yang apa? Yang buruk terjadi baik di gereja maupun di sekitar kita. Kita juga sedang dirasuk kuasa roh jahat. Karena kita sedang diliputi oleh ketakutan. Dan ketakutan itu bentuk daripada apa? Orang yang dikuasai oleh roh jahat itu sendiri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sadarlah bahwa penampakan engkau sedang diikat oleh roh atau kuasa-kuasa jahat itu bukan saja
terlihat dari bentuk yang mengerikan atau bentuk-bentuk yang yang dulu ya, yang menakutkan. Tapi sekarang ada banyak hal. Oleh karena itu berhati-hatilah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, tadi topik minggu kita ini, hari ini, Yesus menaklukkan roh jahat. Melalui firman Tuhan hari ini kita mau melihat ada begitu luar biasanya kuasa daripada roh jahat itu. Saya tidak tahu pernahkah kita melihat atau menghadapi orang yang sedang dirasuki setan. Yang dirasuki oleh satu setan. Saya sendiri pernah berdoa untuk orang yang dirasuk setan. Dan begitu luar biasa kekuatannya. Ada 3 orang, 4 orang yang memegang dia. Bisa dia campakkan begitu saja dengan begitu gampangnya. Bayangkan saudara-saudara kalau di sini ada legion, banyak hantu. 6.000 hantu, 6.000 roh jahat. Bisakah kita bayangkan kekuatannya, kuasanya? Begitu luar biasa. Tetapi saudara-saudara, sesuai dengan topik minggu ini, dan ini juga yang akan meneguhkan, menguatkan kita, ya, supaya kita tidak perlu takut dengan kuasa apapun di dunia ini. Ingat, penampakan setan itu betul-betul mengerikan, tapi semuanya itu tunduk kepada kuasa daripada roh Tuhan sendiri. Amin. Supaya kita tidak perlu takut kemana kita akan pergi. Sekalipun kita melewati kuburan, sekalipun kita melewati danau yang mengerikan, apalagi di situ ya sering terdengar berita bahwa itu keramat, berbahaya, sering menelan korban dan sebagainya. Tidak perlu takut, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih berkuasa daripada hal-hal roh-roh yang lain. Amin. Ini yang mengantarkan kita, mau meneguhkan kita tentang hal itu. Ya, yang pertama saudara-saudara yang mau disampaikan oleh firman Tuhan dari khotbah ini, dari renungan ini, yaitu betapa destruktifnya, betapa menghancurkannya, maha dahsyatnya kehancuran yang disebabkan oleh kuasa daripada roh jahat. Hati-hati, jangan menyepelekan hal seperti itu. Supaya kita jangan sampai diikat atau dibelenggu oleh roh jahat. Karena sangat destruktif akibatnya. Kalau kita lihat saudara-saudara dari firman Tuhan ini, ya, orang yang dirasuki oleh setan itu, dia sudah lama tidak berpakaian, telanjang, tidak ada rasa malu lagi. Ya, dia tidak tinggal di rumah. Itu ayat 27. Ya, tidak berpakaian, tidak tinggal di rumah, tetapi tinggal di pekuburan. Di ayat yang kemudian, dia selalu berkata-kata keras, bahkan berteriak-teriak. Bahkan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus pun, dia berteriak, berkata keras. Dan orang yang dirasuki setan itu dikatakan di ayat seterusnya, dia pun juga diseret-seret. Maka alangkah destruktifnya orang yang dihinggapi atau diikat oleh kuasa daripada roh jahat itu. Apa yang mau kita lihat saudara-saudara? Sadarkah kita saudara-saudara bahwa hidup orang yang diikat oleh kuasa roh jahat sedang dihancurkan oleh kuasa jahat yang mengikat kita? Bukan hanya dalam wujud kerasukan roh jahat seperti yang dialami oleh Gerasa juga pada saat ini, seperti yang saya ungkapkan tadi, tetapi juga dalam bentuk belenggu dosa. Orang-orang yang diikat oleh kuasa roh jahat yang melakukan kuasa dosa itu sangat destruktif, gampang marah, emosional, bahkan mau membentak, menampar, kasar, memukul orang, bahkan membunuh orang. Coba lihat yang lain lagi dalam bentuk kecemasan,
Nah, ini berbahaya juga saudara-saudara. Destruktifnya. Orang yang cemas, penuh ketakutan, dia tidak akan pernah tenang dalam kehidupannya. Saya tidak tahu, pernahkah kita menonton orang yang tinggal dalam kecemasan, anxiety. Aduh, bahaya sekali. Ya, serba takut dan merusak semuanya. Destruktif. Melumpuhkan. Begitu juga dengan kepahitan yang meracuni hati. Nah, ini juga berbahaya. Akar kepahitan. Ada banyak orang-orang yang terikat dengan akar kepahitan. Kita harus keluar dari situ, saudara-saudara. Jangan selalu membiarkan akar kepahitan itu mengakar dalam hati kita. Itu sedang merusak hidupmu. Ya, merampas dan menghancurkan. Hati-hati juga dengan kecanduan. Dalam bentuk apapun. Ada begitu banyak kecanduan. Sekarang destruktif. Saya pernah tahu ada jemaat yang sampai dia Dia hanya karena begitu dirasuki, dikuasai oleh game online. Sudah bapak-bapak. Bahkan sampai dipecat dari pekerjaannya. Setelah dipecat dari pekerjaannya pun dia tidak sadar. Anak-anaknya berantakan, kacau balau. Dia tidak sadar. Nah, ini bahayanya saudara-saudara. Betapa destruktifnya. Dan lihatlah betapa runyamnya hidup ketika kita terperangkap dalam egoisme. Orang-orang yang egois ini, lihat gereja sekarang hancur-hancuran. Karena ada begitu banyak orang yang tidak pedulian untuk orang lain. Yang penting kepentingannya berjalan. Mau rusak kek, mau hancur kek, mau pembangunan tidak terjadi kek dan sebagainya. Yang penting aku tidak terganggu. Betapa destruktifnya. Kebencian. Apalagi? Banyak lagi lah yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Oleh karena itu hindari supaya jangan sampai roh jahat itu menghancurkan hidupmu. Tapi biarlah firman Tuhan yang konstruktif itu merancang, membangun hal-hal yang terbaik dalam kehidupanmu. Tinggallah dalam firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua yang mulai kita lihat dari firman Tuhan ini, setan itu ternyata mengenal siapa Tuhan dan dia takut. Dia takut. Mari kita lihat. Ayat berapa tadi itu? Ayat yang ke-28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Setan itu, roh jahat itu kenal dengan Yesus. Dia sebutkan nama Yesus. Bahkan dia katakan anak Allah yang maha tinggi. Apa artinya saudara-saudara? Sebenarnya ini juga sedang membuktikan kepada orang-orang lain, orang banyak, kepada kita semuanya, bahwa Yesus itu memang benar-benar adalah Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Kalau dikatakan anak Allah yang maha tinggi, berarti dia itu juga adalah Allah itu sendiri yang maha tinggi. Tidak ada untuk sebutan kepada orang kalau dia disebutkan maha tinggi. Artinya setan sendiri pun mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Ada banyak orang tidak mengakui bahwa Yesus Tuhan. Loh, kok kau percaya kepada manusia? Di sini dikatakan setan mengatakan bahwa engkau Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Nah, ini juga sebenarnya firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita supaya kita jangan ragu-ragu. Kalau ada orang yang mengatakan, kok kau sembah manusia? Setan aja tahu bahwa dia adalah Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Nah, ini apa artinya saudara-saudara buat kita? Setan aja mengenal siapa Tuhan dan dia takut. Dia takut, Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Dia takut, Apa artinya? Banyak orang percaya, orang Kristen tidak mengenal Tuhan. Ini yang mengerikan, saudara-saudara. Setan aja tahu, mengenal, bahkan dia takut.
ada banyak orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan. Tidak takut, itu bahayanya. Hati-hati. Ya, supaya jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan dan tidak takut kepada Tuhan. Sementara setan saja dia takut. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini? Transformasi yang radikal dan pemulihan yang sejati yang dilakukan oleh Yesus. Dan inilah puncak daripada kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, ketika Yesus melepaskan orang-orang dari kuasa roh jahat itu, maka berubahlah, bertransformasilah. Mari kita lihat ya, apa yang dialami ketika itu, setelah setan keluar ya. Mari kita lihat di ayat berapa itu. Ini ayat 35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Itu yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Duduk di kaki Yesus artinya apa? Dia bersila atau duduk, berguru, menerima, ya, tunduk di bawah pengajaran Tuhan Yesus. Dan dia sudah berpakaian rapih, artinya teratur. Dan juga ya, dia sudah waras pikirannya. Jadi hati-hati loh, orang yang dirasuki setan gak waras. Jadi kalau kau sedang tidak waras, berarti kau sedang dirasuki oleh setan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, inilah kuasa Yesus. Transformasi yang radikal yang dilakukan ya, untuk menunjukkan puncak kemuliaan Tuhan, bahwa setan-setan, bahwa roh-roh jahat yang besar itu, yang berkuasa itu, tunduk di hadapan Yesus Kristus. Ya, dia dipulihkan, dia diperbaiki. Orang yang tadinya hidup di kuburan, telanjang dan tidak waras, kini ditemukan duduk tenang, berpakaian rapi, dan pikiran yang jernih di kaki Yesus. Ini bukan sekedar perbaikan sementara, melainkan sebuah penciptaan ulang, yaitu kelahiran baru. Dari kehinaan menuju kemuliaan, dari kekacauan menuju damai sejahtera, dari keterikatan menuju kepada kemerdekaan. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang menerima Yesus Kristus, maka hidupnya pasti bertransformasi. Bapak Ibu saudara-saudara, di HKBP tahun 2025 ini sampai 2028 nanti, ini adalah tahun transformasi. Mari bertransformasi menjadi lebih baik, menjadi lebih kudus, lebih suci, lebih teratur, lebih rapi, lebih sopan. Segala-galanya akan menuju kepada hal yang terbaik. Hanya orang-orang yang bertransformasilah yang akan duduk di bawah kakinya Yesus. Ingat, ketika kita tidak bertransformasi, maka kita bukanlah bagian orang-orang yang diterima di bawah kakinya Yesus. Yang keempat, hati-hati akan penolakan kepada Yesus karena kehilangan harta. Saudara-saudara, sering sekali terjadi ya, ada kegembiraan sebenarnya ketika orang yang kerasukan setan itu sudah dipulihkan. Tetapi banyak orang yang merasa rugi, sehingga mereka memohon supaya Tuhan pergi dari kampung mereka. Maaf saya katakan kepada kita, hati-hati. Sering sekali kita mengusir Tuhan dalam kehidupan kita, menyuruh Tuhan untuk pergi. Karena apa? Karena kerugian-kerugian yang mungkin terjadi ketika kita dekat dengan Tuhan. Sering sekali kita berpikir soal soal matematika. Padahal ingatlah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kecukupan, memberikan yang terbaik kepada kita.
Tidak akan mungkin Tuhan akan membiarkan kita menderita dan kekurangan ketika kita bersama dengan Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 dia katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, Yesus tidak mau hidup kita menderita. Ya kalaupun babi-babi itu harus hilang, yakinkan dirimu ketika babi itu hilang atau income-mu hilang, Tuhan akan tunjukkan income dan berkat yang baru yang lebih baik. Percayalah kan itu. Ayub kehilangan anak, Ayub kehilangan harta, tetapi Tuhan menggantikan 2 kali lipat daripadanya. Anak-anaknya lebih cantik-cantik, harta bendanya lebih banyak. Mungkinkah ketika kita datang kepada Tuhan, tapi Tuhan justru memberikan kehancuran kepada kita? Makanya firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Percaya itu. Jangan takut kehilangan harta demi Kristus. Lebih baik engkau kehilangan segala-galanya di dunia ini, tapi engkau memiliki sorga. Itu yang paling penting. Amin. Nah, yang terakhir saudara-saudara, ketika orang tersebut yang dirasuki setan itu sudah disembuhkan, maka Tuhan mengatakan ketika dia meminta, bolehkah aku ikut kepadamu kemana engkau pergi? Tapi Yesus berkata, tidak. Pulanglah ke kampungmu. Ceritakanlah bagaimana Tuhan memulihkan engkau. Bapak Ibu saudara-saudara, sering sekali pendeta itu hebat sekali berkhotbah di mana-mana. Ya, jago sekali, hebat sekali, baik sekali kelihatannya. Tapi dalam keluarga, hancur-hancuran. Ada keluarga yang perlu diperbaiki. Walaupun saya tidak setuju membantu keluarga yang hanya mau enak sendiri. Ada begitu banyak keluarga yang mau menang sendiri, mau hidup, masih sempat bermain-main judi, masih sempat happy-happy bernyanyi-nyanyi sambil minum-minuman, ya kan, mengeluarkan biaya besar. Sementara dia bermalas-malasan, kita harus bantu. Oh tidak. Tapi ada memang orang yang penuh perjuangan yang perlu kita bantu, kita bantu. Dari situ peran kita saudara-saudara. Bagaimana supaya kita bisa membantu mereka. Ya. Oleh karena itu jadikanlah apa yang kau alami itu menjadi satu kesaksian yang manis. Saudara-saudara, di HKBP kita tidak dipanggil ke depan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang perlu kita saksikan melalui apa? Melalui tindakan kita. Kita tidak perlu saksikan bahwa Tuhan itu baik. Sudah pasti Tuhan baik. Tapi pertanyaannya, apakah engkau baik? Itu. Maka apa impactnya? Apa dampaknya ketika Tuhan itu baik kepadamu? Tunjukkanlah kepada orang-orang bahwa engkau sudah menerima kebaikan daripada Tuhan. Ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita sekarang. Hati-hati, ya. Apa aplikasinya? Hati-hati dengan kecanduan. Baik itu narkoba, alkohol, pornografi, atau bahkan media sosial yang berlebihan. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita merasa diikat, dikacaukan, dihancurkan. Ya. Jangan tinggal dalam depresi, ya, kemarahan dan kepahitan, atau juga dengan gaya hidup yang destruktif. Kenalilah belenggu yang yang mengikat Anda sekarang. Sampaikan kepada Tuhan, serukan kepada Yesus. Nama Yesus itu adalah kelepasan. Semoga kita benar-benar merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita dilepaskan dari setiap kuasa-kuasa kegelapan, sehingga kita menemukan terang, menemukan sukacita, kebahagiaan. Hidup kita menjadi konstruktif, bukan destruktif. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, berkatilah itu. Lepaskan kami dari kuasa kegelapan yang mengikat kami, supaya kami boleh lepas dan hidup dalam terang dan kuasa-Mu. Sukacita berada dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Teruslah beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.